Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa kembali pada sesi pengajian kitab yang dimana insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji, kita akan mempelajari sedikit kisah yang terdapat di dalam kitab tafsir Jalalain, yang dimana kitab tafsir Jalalain ini termasuk sebuah karya yang sangat terkenal oleh kedua ulama, yaitu Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Insya Allah pada kesempatan ini di dalam kitab tafsir Jalalain ini kita akan mengkaji pada ayat yang menceritakan tentang kisah Bani Israel, umat Nabi Musa. Jadi insya Allah tidak panjang lebar, saya serahkan kepada Al-Ustaz Hanafi SH SPMH untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bisa mengkaji kitab tafsir Jalalain tentang Bani Israel, umat Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan kita akan membahas tentang ayat surah Al-Baqarah ayat 54, di mana ayat ini sebenarnya sangat menarik karena kita dapat temukan sesuatu pembandingan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan umat Nabi Musa, di mana kita kenal bahwa rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW begitu banyak. Salah satunya ketika Nabi Muhammad SAW umatnya itu berdosa, maka dia itu tidak langsung dicatat menjadi sebuah dosa, tapi ditunggu untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tidak sebegitu rumit dengan kaum Nabi Musa. Kalau kita lihat dari ayat ini, dari ayat 54, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Musa liqaumihi," dan ketika Musa berkata kepada kaumnya itu Nabi Musa di sini adalah abadul ijlah. Mereka itu penyembah berhala. Bahkan dalam satu kisah disebutkan bahwa ketika Nabi Musa tidak ada, ya, umat Nabi Musa ini mengumpulkan emas-emas yang ada di sekitar warga, lalu dilebur menjadi patung bentuk sapi. Lalu inilah disembah mereka. Pada akhirnya Nabi Musa murka kepada mereka dan Allah pun menghukum mereka. Apa yang dihukumkan kepada umat Nabi Musa, pemirsa? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum ijla." Nabi Musa ini mengatakan, "Hai kaumku, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan menzalimi diri sendiri." Di mana bi ittikhadhikum ijla menjadikan tadi emas ini yang dikumpul menjadi sapi, ini mereka sembah ilahan. Ini yang membuat mereka ini adalah termasuk menzalimi diri mereka sendiri. Lalu Nabi Musa pada waktu itu mengatakan kepada kaumnya, "Fatubu ila barikum." Tobatlah kalian kepada Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan kalian. Di sini ditafsirkan khalaqakum min ibadati, Tuhan yang menciptakan kalian. Tetapi mereka ini, ya namanya kaumnya Nabi Musa, kaum Bani Israel, ya. Mereka ini kan umat yang bandel sebenarnya. Kita kenal dia, Bani Israel umat yang bandel. Lalu bagaimana mereka diminta tobat? Luar biasa caranya mereka diminta tobat. Kata Allah, "Faqtulu anfusakum." Mereka itu nanti diterima tobatnya kalau mereka itu saling membunuh atau bunuh diri. Wah, luar biasa. Bagaimana seandainya kita umatnya Nabi Muhammad SAW ini, Ustaz? Seandainya kita berdosa, menzalim diri sendiri, lalu kita disuruh bunuh diri. Waduh, luar biasa ya. Saya kira tidak ada satupun yang ingin masuk dalam agama Islam kalau sebegitu rumit
namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah jalan salah satu-satunya umat Nabi Musa untuk diterima taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini dikatakan lagi, "Dzalikum khairul lakum inda barikum." Inilah taubat yang paling bagus. Nanti betul-betul mereka saling membunuh baru terima taubatnya. Wah, bagaimana bisa ya? Coba bayangkan umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini tidak ada yang seperti itu saling membunuh. Bahkan di dalam satu tafsir Ibnu Katsir mengatakan, di sini juga di ujung tafsir dikatakan bahwa pada waktu itu ketika mereka saling membunuh, mereka itu saking sadisnya, tidak melihat apakah anaknya, apakah saudaranya, apakah bapaknya, apakah ibunya, apakah kerabatnya paling dekat. Yang jelas dia tadi ini ikut menyembah sapi, dia harus membunuh itu, baru terima tobatnya. Jadi mereka itu tidak melihat kekerabatan, tetapi yang jelas siapapun di antara mereka menyembah berhala, maka wajib dibunuh. Saya kira seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari tafsir-tafsir, salah satunya Ibnu Katsir disebutkan, dan di sini juga yang pada waktu itu terbunuh ada sekitar 70.000. Luar biasa ya. Ya, dan dalam tafsir lagi dikatakan, dan di sini juga dikatakan, wa arsalaikum sahabata sauda. Allah mengutus kepadanya itu awan yang hitam, itu sebagai tanda dimulainya mereka saling membunuh. Jadi ketika datang awan itu langsung gelap, mereka langsung baku sikap, langsung baku sembelih. Iya. Anak disembelih sama bapak, bapak menyembelih anak, ibu menyembelih siapapun, kerabat siapapun, mereka saling bersembelih. Setelah awan itu hilang, ya, maka barulah berhenti aksi pembunuhan itu, perbuatan keji itu. Wah, ternyata setelah awan itu hilang, betapa kagetnya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Wah, banyak sekali meninggal ini. Bayangkan dalam tafsir dikatakan 70.000. Di sini juga dikatakan 70.000. Ada 70.000 umat Bani Israel pada waktu itu terbunuh. Wah, Nabi Musa ini kaget, bukan kepalanya. Nah, makanya Nabi Musa ini minta kepada Allah. Karena saking lihatnya itu semua bergelimpangan 70.000, habis ini umat ini. Dia minta kepada Allah. Ya Allah, hentikanlah ya Allah. Cukup seperti ini. Nah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Oke, saya terima tobatnya yang dibunuh dan yang membunuh pun saya terima tobatnya." Bayangkan, tetapi kalau dalam kitab Taurat ya ada 3.000. Kalau kita menurut ulama tafsir itu ada 70.000. Salah satunya aja lain dari dikasih dan sepakat semua 70.000. Kalau kita melihat ini, bukan kita berarti kenapa ada perbedaan dari 3.000 menjadi itu. Tapi sebenarnya itu tidak penting. Yang paling penting adalah inti daripada kisah ini. Bagaimana tobatnya si Bani Israel ini baru diterima setelah mereka saling membunuh. Bayangkan bandelnya Bani Israel, kita lihat dalam ayat Allah yang kuno kiradatan fasih. Ya, mereka itu disuruh beribadah di Sabtu. Mereka pergi mancing ikan, mangkat ikan. Bandel memang ini Bani Israel ya. Jadi kaum bandel ini, akhirnya mereka itu dikutuk menjadi monyet. Ya, ini juga dilakukan ini. Jadi memang Bani Israel ini ya bandel-bandel sih. Jadi jangan heran kalau yang ada yang mengatakan diri itu Bani Israel itu bandel-bandel ya. Ya seperti itulah mereka. Ini sudah tercatat dalam Al-Quran. Lalu kita kembali kepada kisah ini. Nabi Muhammad SAW melihat ayat ini, tentu begitu heran. Jadi Nabi Muhammad kalau itu galau ya, galau. Bagaimana umat ini? Bayangkan ini, galau Nabi kita ini, galau. Pada waktu galau Nabi, turunlah malaikat Jibril. Muhammad, Assalamualaikum, Allah memberikan salam kepada Muhammad. Apa yang membuat kau galau? Kata Nabi, waduh, bagaimana umatku ini Jibril kalau dia berdosa kepada Allah? Kalau umatku ini berdosa, kalau dia dihukum seperti ini luar biasa, ini tidak ada lagi mau masuk Islam. Betul-betul. Iya, bayangkan seperti itu. Kata Jibril, Allah mengatakan Muhammad, siapapun yang berdosa di umatmu 1 tahun sebelum dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Wah, Nabi Muhammad SAW, waduh, tidak bisa kalau umatku, nah kalau 1 tahun, siapa yang tahu umur kita? Dan
kita hari ini taubat, ternyata besok meninggal. Nah, baru berarti kita tidak diterima taubatnya ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Jibril, mintalah dispensasi kepada Allah. Bisakah? Jibril ini juga kembali lagi kepada Allah minta. Setelah bertemu dengan Allah, kembali lagi disampaikan, Muhammad, ada berita gembira. Allah mengatakan, siapapun umatmu berdosa 1 bulan sebelum meninggal dia tobat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Nabi Muhammad SAW lagi masih galau. Tidak bisa kalau umatku Jibril, kalau umatku parah itu. Kalau umatku tidak bisa seperti itu. Minta lagi kepada Allah. Jibril kembali lagi. Kalau seandainya Jibril ini manusia mungkin capek ya. Bukan main pulang balik ini kodong ini. Tidak pakai Grab lagi ya. Kita pakai Grab capek juga. Iya. Ustaz seperti itu Ustaz ya. Betul Ustaz ya. Ya ketika dia bertemu Allah kembali lagi. Disampaikan lagi. Muhammad, ada berita gembira. Tuhan menyampaikan sana, ada berita gembira. Apa? Jibril, kasih tahu Kak. Kata Jibril, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapapun umatmu yang berdosa 1 hari sebelum dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Bagaimana reaksi Nabi itu? Tentu masih galau, tidak bisa ya Jibril. Tidak bisa kalau umatku seperti itu. Kalau umatku seperti itu, sangga itu, ngapain itu? Bagaimana Ustaz? Setengah mati. Aduh, kata Jibril. Jadi Nabi mengatakan, Jibril, kembalilah kepada Allah, mintakan kepada saya dispensasi untuk umat. Aduh, ketika itu seandainya Jibril manusia yang capek, Mungkin galau tuh ya, capek ini. Umatnya Nabi Muhammad ini, dia yang berurusan, kita yang capek, malaikat capek. Wah, tidak begitu tuh. Seandainya seperti itu. Seandainya seperti itu. Ya, setelah dia kembali melapor kepada Allah, dia kembali lagi kepada Nabi Muhammad. Singkat cerita, ketika kembali memberi salam kepada Muhammad, Assalamualaikum ya Muhammad. Ada berita gembira, Tuhan menyampaikan salam. Bilang apa Jibril? Mudah-mudahan dikurangi nih. Nabi bilang, Jibril, Allah mengatakan, siapapun umatmu 1 tahun sebelum meninggal, atau 1 minggu sebelum meninggal, atau 1 hari sebelum meninggal, atau 1 jam sebelum meninggal, ataukah sebelum tercabut nyawanya dari tenggorokannya, maka kalau saat itu dia minta ampun dengan penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Luar biasa. Kita umat Nabi Muhammad SAW ini begitu luar biasanya kita, apalagi di bulan Ramadan ya. Kita ini sudah dalam keadaan bersih ya. Tetapi timbul pertanyaan ya di tengah-tengah kita. Apakah sebenarnya itu rahmat ampunan diberikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang mendapatkan bulan Ramadan? Bagaimana Ustaz? Ya. Kalau dari versi ulama tasawuf, ya, kalau ulama syariah siapapun itu yang mendapatkan bulan Ramadan itu otomatis mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berdosa atau tidak? Tetapi kalau menurut para ulama tasawuf, ini ulama tasawuf dia beda. Yang mendapatkan rahmat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan adalah orang yang tidak pernah lepas ketakwaannya dari hari pertama sampai dia mendapati hari raya Idul Fitri. Maka orang itulah yang mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal memilih, kita ada di mana-mana. Kalau kita berpegang di tasawuf, aduh, kita ini tidak dapat lagi rahmat ampunan ya. Karena kita ini sebagai hari seperti merosok ibadah kita ya. Pertama saja, buktinya di masjid-masjid itu hari pertama, kedua, ketiga Masih full ya. ramai masjidnya. Ya, begitu saya. Karena Ustaz dia sering ceramah tuh seperti itu ya. Pas hari 15, waduh, yang isi anak-anak kecil. Aduh, tidak ada lagi orang-orang yang. Jadi saya kira ini sungguh rumit ya. Rahmat yang diberikan kepada Allah kepada kita, tetapi kita membuang sia-sia rahmat itu. Makanya dalam ayat ini mengajarkan kepada kita betapa beruntungnya kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena pertama menjadi umat Nabi Muhammad, yang kedua karena Nabi kita sendiri adalah Nabi yang pandai bernegosiasi ya. Di sini kan selalu menegosiasi hukuman untuk umatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga memberikan proposal Nabi itu terus diterima di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Ya. Tetapi bagaimana dengan umatnya Nabi Musa tadi ini? Luar biasa ya. Sampai terbunuh, saling membunuh
baru bisa dianggap tobat. baru bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi seandainya kita tidak melihat siapapun itu, anak, keluarga, istri, suami, kalau dia menyembah berhala, pokoknya disembelih, dihukum oleh orang yang tidak menyembah berhala. Karena yang menghukumnya adalah orang yang tidak menyembah berhala, yang dihukum adalah orang yang menyembah berhala. Seperti itu yang saya sampaikan dalam ayat ini. Saya kira inilah kesempatan yang bisa saya berikan kepada para teman-teman untuk terus menganalisa dan berpikir bagaimana hebatnya umat Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kenabian Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu Ustaz. Siapa tahu ada pertanyaan? Ya, terima kasih Ustaz. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa penjelasan tentang Bani Israel itu sendiri. Kalau kita mau membandingkan antara umat dari Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa itu sangat jauh beda. Nah, kita umat Nabi Muhammad itu yang pertama diberikan keistimewaan, sudah spesial, tetapi masih banyak juga. Ya, masih seperti banyak makanan spesial. Betul. Seperti makanan spesial. Ya. Jadi ada sedikit yang mau saya tanyakan di sini. Karena kan kita lihat masing-masing umat dari Nabi itu berbeda-beda. Ya, betul. Umat Nabi Nuh juga ada karakteristiknya. Ya, betul. Umat Nabi Musa dan umat Nabi Muhammad. Nah, sedangkan yang kita bahas ini umat Nabi Musa itu Bani Israel. Saya mau tanyakan Ustaz, dari mana ini asal usulnya ini? Asal usul dari Bani Israel ini. Oke. Kalau sejak dalam sejarah, ya awal pertama adalah ini kan Nabi Ibrahim punya menantu, namanya Rubah binti Bituabil ya, Bituabil ya. Karena itulah. Lalu ini menantunya Nabi Ibrahim menikah dengan anaknya Nabi Ibrahim dengan Hadisah. Tetapi sudah berumur 40 tahun belum diberikan anak. Nabi Ibrahim ini pada waktu itu juga apa ya, galau ya. Waduh, siapa nanti yang melanjutkan keturunanku ini? Karena juga kita kenal ternyata Rukbah ini sejak kecil sudah mandul. Dinikahi oleh Nabi Ishak. Lalu Nabi Ishak juga ini sebenarnya galau, siapa pelanjut ini? Kalau tidak ada anakku, umur istri ini 40 tahun dan ternyata sudah mandul sejak kecil. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ishak berdoa supaya diberikan keturunan. Lalu ternyata Nabi ini diterima doanya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang pula hamil lah. Si Rukbah ini umurnya 40 tahun ini kan yang tadinya sudah mandul. Kalau menurut medis, kalau sudah dikatakan mandul tidak mungkin lagi punya anak, ya kan? Tetapi ini karena berkah doa ini, ya berkah doa ini Allah menerima doanya. Akhirnya dia diberikan anak. Tetapi diberikan anak kembar. Anaknya yang pertama lahir adalah Isus. Yang kedua Yakub. Ya, Isu inilah yang nanti yang berketurunan bangsa Romawi. Yakub inilah nanti yang keturunannya Bani Israel sampai Nabi Daniel, Nabi Samuel, Ismail, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi siapa lagi? Yusa bin Nun sampai Nabi Isa alaihissalam, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, inilah dari Yakub ini lahirlah nanti Nabi Musa. Ini kan perjalanannya panjang. Sampai dua orang ini lahir Isu dengan Yakub. Ternyata dalam perjalanannya itu karena mereka saling disayangi, saling berlomba-lomba untuk mengabdi kepada orang tuanya, saling berlomba-lomba untuk didoakan kepada kedua orang tuanya. Pada suatu waktu karena Nabi Ibrahim ini, Nabi Ishak ini sudah tua, sudah tidak bisa lagi melihat dia yang mana Isu, yang mana Yakub. Akhirnya pada waktu itu Nabi Yakub minta mau makan hasil buruan, mau makan kambing. Tapi yang Isu inilah yang paling pintar berburu, disuruhlah Isu. Ternyata ibunya Yakub ini yang sayang kepada Yakub, dia dengar itu. Dia perintahkan kepada Yakub untuk diambil kambing di kandang, lalu sembelih yang terbaik, lalu dicacat, lalu pakai baju kulit kambing itu sebagai baju supaya diraba. Akhirnya lama-lama setelah dimasak, datanglah menghadap Nabi Yakub. Nabi Yakub, Ishak, akhirnya diraba-raba dadanya. Kenapa ini lain suaramu? Tetapi tubuhnya Isu.
sudah makan, didoakanlah. Nah, dengan doa itu dia didoakan semoga pasti berbicara, semoga menjadi pemimpin, ya, dan melahirkan keturunan banyak. Akhirnya dia melahirkan keturunan banyak. Ini cerita ya, dia melahirkan banyak karena doa Nabi Ishak. Sementara isu ini setelah makan semua ini daging sembeli kambing, dia mau datang bawa hasil buruannya. Wah, kecewa dia. Apa dia bilang Nabi isu? Yakub, saya tidak akan pernah rela, bahkan saya akan membunuhmu setelah bapak kita meninggal. Jadi bagi sendiri. Iya. Akhirnya berundinglah Nabi Ishak dengan istrinya. Bagaimana ini supaya anak ini tidak ketemu? Akhirnya diutuslah isu ke Romawi. Nah, dia nanti Romawi. Yakub diutus ke kota Haran. Di kota Haran itulah nanti tempatnya mesti Palestina. Itu ya, Laksa itu ya, itu. Disitulah nanti banyak ketenangan. Sampai mengembala kambing dinikahkan dengan apa namanya itu. Dalam perjalanannya itu, setelah Yakub sampai kepada kota Haran, dia sudah dalam keadaan gelap. Dia sampai, dia mengambil batu di sekitar situ. Batu itulah yang ditiduri dijadikan sebagai bantal untuk tempat istirahat. Ternyata mimpi. Di mimpi ada tangga di atas langit menuju kepada dia, lalu datang malaikat kepadanya berbicara dengan Allah, berbicara sendiri kepadanya untuk menjadikan seorang nabi. Nah, setelah dia bangun di bawah sadar, nah, dia tandai batu itu dengan minyak. Dia mengatakan kalau saya nanti pulang setelah mengistrikan anak pamannya, dengan setelah selesai dia mengembala untuk pamannya, dia akan pulang, saya akan bersedekah dan akan membangun masjid di mana batu ini saya pernah tidur. Itulah di mana di tempat itu tidur, ditaburi tadi minyak untuk tanda, disitulah didirikan masjid Al-Aqsa. Jadi kalau kita melihat kisah itu, ya berarti memang masjid Al-Aqsa itu adalah milik Nabi Yakub. Ya. Tetapi yang jadi problema sekarang mungkin masih menjadi pertanyaan di antara kita. Apakah Bani Israel yang sekarang sama dengan Bani Israel yang dahulu? Nah, karena kita ini sekarang dilema antara politik dengan agama. Ya, sekira kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kisah itu kita tahu bahwa asal usul dari umat Muslim sendiri adalah dari Bani Israel, terbaik dari Nabi Ibrahim. Ya, sekira itu penjelasan singkat saya yang saya berikan kepada para teman-teman untuk bisa menganalisa kisah Bani Israel dan menganalisa ayat yang paling fenomenal tentang bunuh diri bagi yang menzalimi dirinya. Sekian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan banyak penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz tentang sejarah Bani Israel itu sendiri, mulai dari ketika Bani Israel ini, umat Bani Israel ini tobatnya akan diterima ketika dia saling membunuh, serta sejarah juga asal usul dari Bani Israel itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara, dan insya Allah kita tahu bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ini kita ini manusia diibaratkan seperti tanaman, tumbuhan, Ustaz. Jadi kalau kita punya tumbuhan, punya tanaman, pasti kita akan menyiram setiap hari. Betul. Kita siram. Kapan tanaman ini tidak kita siram, lambat laun pasti akan layu ataupun bahkan sampai mati. Sama juga kita manusia, selama di bulan suci Ramadan, khususnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, harus sering ataupun setiap harinya mendengarkan nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, oleh andre guru kita, oleh ustadz-ustadz kita. Jadi mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan kali ini kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang mumpuni, kita dapat memaksimalkan akhir Ramadan kali ini agar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat kami sajikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami ucapkan terima kasih pada Al-Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada kitab Tafsir Jalalain. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.